Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana. Anak-anak biasa memanggil saya Bu Fitri. Saya mengajar untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, baik untuk kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk memberikan materi PLS tentang motivasi belajar di rumah selama pandemi. Sudah 2 tahun kita merasakan yang namanya belajar di rumah dengan menggunakan model daring atau online. Tentunya selama belajar di rumah ini kita mendapatkan tantangan dan problematika yang beragam. Dan sepertinya untuk tahun ajaran baru ini kita masih harus merasakan yang namanya belajar dari rumah secara online karena menurut berita yang ada di media, COVID-19 belum menunjukkan penurunan, sehingga pemerintah memilih untuk terus menggunakan sistem online untuk belajar. Nah, yuk kita simak materi tentang motivasi belajar di rumah selama pandemi ini. Tantangan belajar di rumah yang kita hadapi selama ini itu apa saja? Yang pertama, suasana belajar yang kurang kondusif. Masalah ini yang paling sering kita rasakan, betul tidak? Suasana belajar online di rumah yang tidak kondusif ini bisa membuat kalian susah berkonsentrasi untuk menyimak materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ada saja situasi yang membuat mood kalian itu berubah menjadi turun. Misalnya, kakak kamu di rumah menyetel musik terlalu kencang. Yang punya adik, adiknya nangis. Atau bahkan kamu disuruh ibumu untuk pergi kemana. Sehingga akhirnya konsentrasi untuk belajar di rumah itu menjadi buyar. Yang kedua, terlalu banyak tugas dari sekolah. Nah, ini biasa yang dikeluhkan oleh anak-anak, kadang bikin bete, kadang banyak alasan. Sebetulnya, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu tidaklah banyak. Yang menyebabkan banyak itu karena kalian sering menunda-nunda untuk mengerjakan. Sehingga nanti di akhir, itu tugas atau tagihan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru menjadi banyak karena tidak kalian kerjakan. Menurut pengalaman saya, pada awal pembelajaran saya akan membuat kontrak dengan anak-anak atau siswa saya. Untuk materi ini saya akan berikan berapa tugas. Untuk materi selanjutnya saya akan berikan berapa tugas, sehingga di sini kita sudah diskusi dulu nanti mau berapa banyak tugas yang harus kalian kerjakan, seperti itu. Yang ketiga, mudah mengantuk. Nah, biasanya disebabkan karena malamnya kalian sering begadang. Misalnya, malamnya ada yang nonton drakor, ada yang main game sampai pagi, sehingga waktunya untuk sekolah paginya itu malah tidur dan mengantuk. Jadi, biasanya menurut pengalaman saya, siswa-siswi ini hanya presensi saja dan akhirnya menghilang seperti itu. Yang keempat, merasa jenuh dan terisolasi. Salah satu tantangan terbesar yang kalian rasakan dan saya rasakan saat belajar dari rumah yaitu rasa jenuh dan terisolasi. Bahkan saya pernah membaca sebuah penelitian itu menunjukkan 95% anak SMA dan SMK mengalami kejenuhan belajar selama pandemi. Mengapa demikian? Misalnya, yang harusnya anak SMK itu praktek dengan komputer, karena saya sendiri mengajar untuk komputer ya. Untuk pembelajaran praktek komputer, jika dilakukan di rumah, jika anak-anak tidak memiliki PC atau komputer, bagaimana anak-anak itu akan praktek? Sehingga mau tidak mau hanya dengan diberikan materi, baca
terus nanti tugas seperti itu. Hanya dari sisi pengetahuannya saja yang diberikan. Karena keterbatasannya tidak ada komputer yang dimiliki seperti itu. Yang kelima, kurang pendampingan dari guru. Seberapa sulit pembelajaran yang diajarkan, seberapa galak guru yang di sekolah, kamu pasti merasa lebih baik jika didampingi langsung oleh Bapak Ibu guru. Terkadang, kamu juga bisa merasa kangen dengan sosok guru yang favorit, yang cara ngajarnya menyenangkan, yang tidak membosankan, dan selalu punya inovasi untuk mengajar. Nah, kekurangan yang paling terasa saat belajar di rumah adalah tidak ada lagi sosok guru yang mendampingi secara fisik. Padahal ada beberapa mata pelajaran yang membutuhkan pendampingan maksimal. Misalnya matematika, seperti itu, pembelajaran praktik, seperti itu. Yang keenam adalah jaringan internet. Tentu saja tidak setiap hari saya tahu. Banyak yang mengeluhkan tentang kuota. Bu, saya tidak punya kuota. Bu, saya hanya punya kuota chat. Sehingga untuk pembelajaran secara online itu tidak maksimal. Misalnya lagi karena kondisi rumah. Tempat tinggal kalian ada di, mohon maaf, ada di agak tinggi rumahnya, ada di daerah pegunungan, sehingga sinyal internet itu kadang tidak stabil. Nah, dari situ bisa mengakibatkan tidak maksimalnya pembelajaran online. Saya lanjutkan. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, bagaimana cara menghadapi tantangan belajar di rumah? Yuk kita mulai. Yang pertama, buat ruang belajar yang nyaman. Cara paling tepat kamu terapkan untuk merancang cara belajar yang efektif dan menyenangkan, kamu bisa memilih salah satu ruangan di rumah kamu sebagai tempat khusus untuk belajar. Dan saya ingatkan, jangan belajar di atas kasur. Karena nanti akan timbul rasa kemalasan. Nanti kamu hanya inginnya rebahan saja. Jadi usahakan jangan belajar dari rebahan di kasur. Yang kedua, jaga komunikasi dengan gurumu. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, kalian hanya belajar dari rumah, tidak ada salahnya menyapa guru di luar jam pelajaran. Menjaga komunikasi dengan guru juga sangat penting agar kamu dapat mendapatkan solusi dan cara belajar yang menyenangkan. Jadi setelah selesai pembelajaran online, nanti waktu sore, silahkan kalian bisa komunikasi, bisa chat Bapak Ibu guru kalian yang merasa tadi saat pembelajaran ada yang belum jelas, ada tugas yang belum jelas, silahkan tanyakan. Tapi saya mohon, jika chat dengan Bapak Ibu guru atau mengirim pesan dengan Bapak Ibu guru, semua itu ada etikanya. Silakan kalian salam dulu, selamat malam Bapak, selamat malam Ibu, saya siapa, kelas ini, saya ingin menanyakan beberapa hal seperti itu. Jangan, Pak, ini tadi gimana? Bu, ini tadi gimana? Saya tidak tahu, saya bingung. Bu, tugas saya kurang apa? Tolong, selama ini saya merasakan yang namanya mendapatkan pesan dari anak-anak itu yang seperti itu, yang tidak ada etika dalam menyampaikan pesan kepada Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, atur waktu belajar. Kamu perlu membuat jadwal yang seimbang antara waktu belajar, istirahat, olahraga, dan melakukan hobi kamu. Dengan begini, kamu bisa tetap belajar sambil menjaga kesehatan fisik dan mental kamu. Seperti itu. Yang terakhir yaitu buat kelompok kecil. Untuk mengatasi rasa jenuh yang kalian rasakan selama ini, kalian bisa membuat kelompok kecil untuk belajar bersama dengan teman-teman sekelasmu. Tentu saja
pilihlah teman yang rumahnya tidak jauh dari rumahmu. Sehingga jika kondisinya memungkinkan, kalian bisa datang ke rumah temanmu. Atau kalian bisa membuat grup-grup WA kecil yang isinya beberapa orang saja. Nah, di situ kalian bisa sharing diskusi tentang tugas atau masalah pembelajaran atau kesulitan yang kalian alami, sehingga di situ bisa muncul solusi dari teman-teman kamu. Saya memiliki sebuah quote atau sebuah motivasi. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Silahkan diingat kalimat tersebut. Saya mau ini tahun ajaran baru, kalian pasti punya semangat baru, punya teman-teman baru. Silahkan semangat lagi belajarnya. Ingat orang-orang terdekat, orang tua. Ingat cita-cita kamu, sehingga di dalam hati kamu akan timbul perasaan bagaimana cara membanggakan bapak, ibu kamu, dan orang-orang terdekatmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.